Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas fasilitas dari format painter. Format painter bisa kita dapatkan di toolbar, di home biasanya, ini home, kemudian gambarnya sapu. Nah, fungsi dari ini akan sangat membantu kita kalau misalnya kita berkali-kali menggunakan format dari suatu tag yang sama. Sebagai contoh misalnya, Anda ingin memformat ini, tulisan ini, kemudian diformat dengan teks tertentu, ukuran tertentu, ditengahkan misalnya, diberi background, diberi background untuk itunya. Anda ingin menerapkan ini, jadi untuk mengcopy ini, jadi misalnya tulisannya warnanya merah. Format seperti ini Anda ingin menerapkannya ke teks yang lain, Anda bisa menggunakan format painter. Karena kalau Anda ingin mengulang lagi, kalau Anda ingin memberikan format yang sama ini, Anda akan butuh waktu untuk menentukan ukurannya, menentukan warnanya. Warnanya kan berbagai macam, misalnya kuning, kuning kemerah, dan seterusnya. Kalau Anda bisa menggunakan fasilitas ini, Anda tidak butuh waktu lama dengan hanya klik ini. Jadi setelah ngeblok, klik ini. Kalau klik satu kali, ya, kalau klik satu kali bisa untuk satu kali. Tapi kalau klik dua kali, ya, maksudnya klik dua kali ini, klik satu kali misalnya, Anda bisa menyapukan ke sini. Nah, ini sudah hilang. Ininya sudah hilang. Maksud sudah hilang itu tanda kursornya. Berbeda kalau misalnya ini saya undo, ya. Saya ulangi. Ini kita blok, kita klik double ini. Nah, kita klik double. Nah, kita coba kita sapukan. Nah, ini masih tetap gambarnya masih tetap menjadi sapu, ya. Ini kalau kita tadi klik double, gambarnya tetap menjadi sapu. Ini misalnya untuk bab 2. Nah, dan seterusnya ini masih tetap berbentuk seperti ini. Nah, misalnya begitu seterusnya sampai kita menyelesaikan mana-mana yang ingin di copy formatnya. Nah, kalau Anda ingin mengakhiri, Anda bisa menekan tombol Escape, tombol ESC yang ada di pojok kiri atas keyboard Anda. Nah, selesai. Ini sudah hilang. Ini adalah fasilitas adalah format painter. Kemudian materi selanjutnya adalah find and replace, mencari dan mengganti. Mencari dan mengganti. Anda ketika menggunakan atau membuat dokumen dalam jumlah besar seperti skripsi, ya, Anda pasti akan membutuhkan suatu fasilitas di mana Anda ingin mencari suatu kata dengan cepat. Misalnya Anda ingin mencari kata bab, Anda bisa tekan Ctrl F atau bisa di sini, ya, find ini, atau Ctrl huruf F, ya, Ctrl F atau find sama saja hasilnya. Anda ingin mencari kata bab, Anda tinggal ngetikkan di sini BAB. Nah, ini ada klik resultnya. Nah, tulisan bab ada di sini, ya, ada di sini. Dari bab 1, bab 2, bab 3. Ini kalau untuk Microsoft 2016 tampilannya seperti ini, ya. Jadi resultnya bisa tampak langsung di bawahnya. Jadi di sini ada juga bab, ya, bab B, ya, ada kata yang di dalamnya ada kata BAB. Di sini disebabkan, ya, juga BAB kan.
Jadi mencari sesuatu kata, ya, sesuatu kata yang berisi huruf BAB. Kalau Anda ingin mencari dalam pilihan tertentu, mencari dalam pilihan yang eksklusif, misalnya Anda hanya ingin mencari kata bab saja, jadi bab ini, ya, babi ini nggak disebabkan juga Anda ingin Anda maksudkan, Anda bisa menggunakan opsi yang ada di sini, misalnya Medcase, ya. Medcase itu tulisannya harus sama, jadi tulisan di sini B-nya huruf kapital, maka yang dicari maka huruf kapital. Nah, misalnya oke. Nah, Anda mencari kata B-A-B. Nah, yang tampak di sini adalah kata BAB saja, ya. Kata BAB yang disebabkan tadi ada. Nah, untuk contoh misalnya saya ganti BAB kecil, nggak ada, ya. Oh, ada, sorry, ini disebabkan, ini, ya, disebabkan kata BAB kecil. Jadi kata yang betul-betul persis tulisannya. Nah, di sini ada beberapa macam tadi. Ada find whole word only. Jadi kalau misalnya tadi Anda pengen mencari kata bab, ya. Nah, kata misalnya bab. Nah, maka di sini ada baby, ada disebabkan. Whole word only artinya kata-katanya utuh. Jadi nggak ada kata-kata begini, misalnya baby, ya. Kalau misalnya Anda memilih whole word only berarti utuh bab, ya. Bab nggak ada embel-embel di depan atau di belakangnya. Jadi misalnya option whole word only. Nah, oke. Anda tulis bab. Nah, yang muncul bab. Kok sama dengan tadi? Nah, mungkin kita bisa cari yang lain, misalnya dan. Ini kita hilangkan. Kita kembali ke kata ketik dan. There are too many to show here. Jadi terlalu banyak kalau ditampilkan di sini. Jadi kata dan banyak sekali, ya. Kira-kira dan yang berada di komandan misalnya, ya. Nah, kalau ada komandan, kemudian ini seruannya ada kata-kata dan-nya. Jadi misalnya kalau ada kata komandan, coba ikut cari, misalnya kata di sini komandan. Nah, di sini misalnya berdandan. Nah, kita cari, enter. Nah, ini komandan, dandan juga ikut tercari. Tapi kalau misalnya optionnya ini whole word only, maka berdandan dan komandan tidak akan tercari, tidak akan terpilih. Nah, ini yang kuning, ini, ya, ini komandan tidak dicari. Jadi mencari kata-kata yang betul-betul dan, tidak ada akhiran, tidak ada awalan. Semoga bisa dipahami. Sekarang untuk replace, ya. Misalnya Anda ingin mengganti seluruh kata dan menjadi serta, dan yang diganti ditulis di atas, yang dicari, ya, dan diganti replace with
serta. Di sini replace mengganti satu-satu, kalau replace all mengganti semuanya. Nah, ini langsung ganti replace. Nah, dia mencari lagi kata replace. Kalau ingin mengganti seluruhnya, langsung replace. Nah, semuanya, dan ada kata 69 yang diganti. Apakah Anda mau mencari dari atas? Misalnya tidak. Kalau iya, berarti Anda mengulangi dari atas. Itu mencari kata dan. Nah, fungsi dari find and replace itu bisa Anda gunakan untuk mencari suatu karakter tertentu. Sebagai contoh, misalnya misalnya kata dan tadi, setiap dan nanti di enter. Atau misalnya begini, Anda biasanya mendownload suatu teks yang berasal dari web. Ya. Biasanya setiap paragraf itu ditandai dengan line break. Line break itu seperti ini. Save enter. Nah, ini bukan paragraf. Ini save enter. Nah, kayak gini. Di sini ada karakter kayak gini. Ini artinya sebenarnya bukan paragraf, hanya line break. Jadi kalau Anda misalnya memformat satu paragraf di atasnya, paragraf yang bawahnya juga ngikut, karena masih satu paragraf. Nah, ini kalau Anda ngopi dari web, itu biasanya bukan enter, tapi adalah line break seperti ini. Jadi bukan paragraf mark, tapi line break. Nah, kemarin sudah kita singgung, kita sudah jelaskan masalah line break dan paragraf mark. Nah, Anda bisa mengganti teks seperti ini dengan cepat. Jadi misalnya ini sebaliknya, seluruh enter, tanda enter, ini tanda enter ya. Saya harap Anda sudah paham, ini tanda enter. Ya, sudah saya jelaskan, ini juga tanda enter ya. Semua tanda enter Anda ganti dengan line break. Anda tinggal replace ya. Seluruh tanda enter ini yang dicari apa? Tanda enter. Tanda enter adalah paragraf mark. Ya. Kemudian replace with special line break. Nah, manual line break ini. Nah, maka dengan cara ini, misalnya replace all, maka seluruhnya akan diganti tanda line break ya, sebanyak 422. Oke, misalnya bisa kita lihat dari atas sendiri. Nah, ini. Nah, nanti kalau Anda mendownload di suatu web ya, hasilnya juga seperti ini pasti. Maka Anda harus mengganti menjadi paragraf mark. Ini semuanya jadi satu paragraf. Semuanya dari atas sampai bawah ya. Dari atas sampai bawah menjadi seperti ini. Ya kan? Nah, sebaliknya sekarang kalau Anda pengen mengganti dari line break menjadi enter, line break spesial ini dihapus dulu, spesial line break, nah, diganti dengan paragraf mark. Nah, replace all, semuanya diganti kembali lagi menjadi tadi ya. Berbeda kalau yang atas kita kiri, yang bawah nggak ngikut, begitu seterusnya. Find and replace bisa Anda gunakan untuk mengganti kata, bisa mengganti kata huruf. Misalnya huruf A Anda ganti, semua huruf A diganti dengan I. Nah, replace all, maka seluruhnya diganti. Huruf A diganti dengan simbol tertentu. Nah, simbolnya harus Anda masukkan ke situ dulu. Misalnya
A yang ada capilnya. Nah, insert simbol A yang ada ininya. Nah, terus, nah ini ada ini kita copy ke sana. Ctrl C atau Ctrl X, kemudian find and replace. Nah, huruf A diganti menjadi A. Ctrl V, paste di sini. Nah, replace all. Seluruh huruf A akan diganti menjadi A yang ada topinya. Nah, bisa kita lihat di situ huruf A sebanyak itu tadi. Nah, begitu seterusnya. Semoga bisa dipahami.